warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Febriana. Saya sebagai moderator dan anggota dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Baik, akan saya perkenalkan presentator pada kelompok kami. Pertama ada Jauharatun Nafi'ah yang akan menyampaikan materi hakikat kurikulum. Yang kedua, saya sendiri Sinta Febriana yang akan melanjutkan materi hakikat kurikulum. Yang ketiga ada Ahmad Febri yang akan menyampaikan materi tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Dan yang terakhir ada Muhammad Syarif yang akan menyampaikan materi tentang komponen kurikulum pendidikan Islam. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Jauharatun Nafi'ah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauharatun Nafi'ah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum bagian A dan B. Langsung saja ke pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari atau bisa disebut juga dengan kurar, tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Jika ditinjau dari segi istilah, kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar ia mendapat medali atau penghargaan lainnya. Baik, selanjutnya pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Saylor dan Alexander. Menurut Saylor dan Alexander merumuskan kurikulum sebagai the total effort of the school situation, yang artinya bahwa kurikulum merupakan keseluruhan usaha yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Pengertian yang kedua menurut Smith. Smith mengartikan kurikulum sebagai a sequence of potential experience of disciplining children and youth and group ways of thinking and acting. Dari definisi ini, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat usaha atau upaya pendidikan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat. Baik, selanjutnya materi yang kedua yang bagian B itu prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip umum kurikulum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip relevansi atau kesesuaian. Prinsip relevansi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, eksternal dan yang kedua, internal. Yang pertama, relevansi eksternal artinya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan atau sesuai dengan tuntunan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua, relevansi internal artinya kesesuaian atau konsistensi antar komponen-komponen kurikulum, yakni antar tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas atau lentur. Artinya dalam hal ini kurikulum berisi hal-hal yang solid, tapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Prinsip yang nomor 3 yaitu prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Artinya dalam hal ini perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, juga antara jenjang pendidikan dan pekerjaan. Prinsip yang nomor 4 yaitu prinsip praktis atau efisien. Artinya dalam hal ini kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat maupun personilnya. Kurikulum bukan hanya harus ideal, tapi juga harus praktis. Prinsip yang nomor 5 yaitu prinsip efektivitas atau pencapai tujuan. Walaupun kurikulum tersebut harus murah atau sederhana, keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Artinya, kurikulum harus mencapai tujuan yang diinginkan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Tidak cuma itu, kurikulum harus bisa efektif, tidak hanya pada peserta didik, tapi juga harus bisa efektif terhadap pendidik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hakikat kurikulum. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Jauharatun Nafiah tentang prinsip kurikulum pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kurikulum pendidikan Islam. Ada 7 yang dianut. Yang pertama yaitu pertautan yang sempurna dengan agama termasuk ajaran dan nilainya. Artinya, segala yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah tujuan yang berlaku dalam lembaga pendidikan itu harus berdasarkan agama Islam. Yang kedua, ada prinsip menyeluruh atau universal pada tujuan dan kandungan kurikulum. Yang ketiga, ada prinsip perkembangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. Dan yang keempat, ada prinsip berkaitan dengan bakat dan minat, kemampuan, kebutuhan, begitu pula dengan alam sekitar fisik. Yang kelima, ada prinsip fleksibilitas. Maksudnya, kurikulum pendidikan Islam dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip dinamis dan up-to-date terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari 7 prinsip kurikulum pendidikan Islam yang di atas, itu kita dapat simpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam itu merupakan kurikulum yang dijiwai oleh nilai dan ajaran Islam yang senantiasa memperhatikan kehidupan manusia modern zaman sekarang. Selanjutnya ada dasar kurikulum. Di sini menurut Herman Hahn ada 3 dasar kurikulum. Yang pertama, dasar psikologis. Dasar ini digunakan untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh oleh pelajar dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, ada dasar sosiologis. Dasar ini digunakan untuk mengetahui tuntunan sah dari masyarakat. Dan yang terakhir, ada dasar filosofis yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta dan tempat tinggal kita. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Ahmad Febri Arif Billah yaitu tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Febri Arif Billah di sini akan mempresentasikan hakikat kurikulum pendidikan Islam. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah. Dan di sini ada kurikulum pendidikan termasuk pendidikan Islam yang dimana di dalamnya ada tergantung beberapa macam asas. Dan di sini ada asas agama, asas falsafah, asas psikologis, dan asas sosial. Berikut saya akan menjelaskan tentang perincian asas agama. Asas agama seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, harus meletakkan dasar falsafah. Tujuannya dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan hubungan-hubungan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi asas agama di sini menjelaskan berisi tentang kaitannya yang ada kaitannya dengan agama. Contoh ibadah, muamalah, dan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan perihal agama. Nomor 2 di sini berisi tentang asas falsafah. Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung satu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Jadi kompas tujuannya berisi tentang dengan menggunakan dasar filosofis, menggunakan filsafat. Dan nomor 3 di sini ada asas psikologis. Dasar ini memberikan arah bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya
disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik. Jadi dalam asas psikologis, dalam mendidik anak kita harus juga mengetahui perkembangan peserta didik kita. Ini yang berisi di dalam asas psikologis. Yang terakhir adalah asas sosial. Asas sosial pembentukan kurikulum pendidikan Islam yang harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakat. Pola yang demikian ini berarti semua kecenderungan dan perubahan yang telah bakal terjadi dalam perkembangan masyarakat manusia sebagai makhluk sosial harus mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan Islam. Manusia mampu mengambil peran dalam masyarakat dan kebudayaan dalam konteks kehidupannya semuanya. Jadi asas sosial adalah mengacu kepada arah realisasi individu, jadi pribadi, hubungan kita antar sesama. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang hakikat kurikulum pendidikan, yang mana hakikat kurikulum pendidikan tersebut berisi tentang asas agama, asas falsafah, asas psikologis, asas sosial. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Syarif yaitu tentang komponen kurikulum pendidikan Islam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum pendidikan Islam. Komponen kurikulum terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Yang ketiga, komponen metode. Dan yang keempat ialah komponen evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan kurikulum. Karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum tersebut. Yang kedua ialah komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Sedangkan yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran hingga mencapai komponen tujuan. Yang ketiga ialah komponen metode. Yang dimaksud komponen metode adalah strategi atau metode yang ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen metode ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk kepada metode peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Untuk komponen yang keempat ialah komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi melakukan seleksi untuk mengetahui siapa yang berhak lulus dan siapa yang tidak berhak lulus. Inti dari komponen evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa mampu siswa dalam pembelajaran tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.